jadi Jonathan Galindo ini akan menjerat korbannya melalui sebuah media sosial, di mana dia akan mengirimkan sebuah pesan teks kepada korban, dan kemudian Jonathan Galindo ini akan mengajak bertemu si korban, lalu menculiknya, dan setelah itu korbannya itu dilecehkan. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku di channel Garasi Kisah. Oke, di video kali ini aku membahas tentang sebuah kasus yang lagi ramai dibicarakan di berbagai negara, terutama di Spanyol, mengenai seseorang psikopat bernama Jonathan Galindo. Siapakah itu Jonathan Galindo? Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Garasi Kisah. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman semua di sini yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu tombolnya dan juga lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan dengan cerita terbaru dari Garasi Kisah. Oke, jadi Jonathan Galindo ini merupakan seseorang yang menghidupkan kembali tantangan paus biru. Apa sih itu tantangan paus biru? Ya, tantangan paus biru merupakan suatu permainan yang dimana para pemainnya diarahkan untuk mengikuti sebuah aturan selama 50 hari. Permainan ini cukup berbahaya karena secara bertahap para pemainnya diharuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Oke, kita lanjut kembali ke kasus Jonathan Galindo. Jika dilihat secara fisik, Jonathan Galindo ini memiliki wajah yang berbeda dengan kita, di mana wajah dari Jonathan Galindo ini kerap menyerupai sebuah anjing yang berada di film-film kartun Mickey Mouse. Pasti kalian bakal bertanya kan teman-teman, Kak, apa Jonathan Galindo ini sudah memiliki wajah seperti itu sejak lahir ataukah dioperasi atau segala macamnya? Oke, jadi di balik wajah yang dimiliki oleh Jonathan Galindo itu menyimpan berbagai kisah yang menyedihkan, di mana menurut cerita yang ada, Jonathan Galindo ini kerap melamar pekerjaan di sebuah Disneyland California, Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi diceritakan Jonathan Galindo ini kerap melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan Disneyland, di mana perusahaan itu menyajikan berbagai hiburan dengan kartun-kartun yang sangat unik dan menggemaskan. Dan saat itu kebetulan manajer dari pemilik perusahaan itu mengetahui bahwa Jonathan Galindo ini memiliki sebuah kelainan mental pedofilia. Apa sih itu pedofilia? Ya, jadi kelainan pedofilia ini merupakan gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Nah, jadi Jonathan Galindo ini merupakan seseorang pedofil, teman-teman. Makanya perusahaan Disney nggak mau nih terima Jonathan, karena kan takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kan. Nah, setelah itu, Jonathan Galindo ini kayak merasa putus asa dan merasa menyerah dengan keadaan karena perusahaan yang selama ini dia idam-idamkan itu nggak diterima di situ, teman-teman. Jadi dia ini kayak memang suka banget sama kartu Minnie Mouse, sampai akhirnya dia ini kayak putus asa karena melamar di sebuah Disney pun tidak diterima. Akhirnya karena sebuah keputusannya itu, dia merubah wajahnya yang tadinya sama seperti kita ini menjadi sebuah animasi seekor anjing yang berada di film-film Mickey Mouse tersebut. Nah, terus kalian juga pasti bakal nanya kan, Kak, terus gimana dong cara Jonathan Galindo menyerat korbannya gitu kan? Oke, di sini aku bakal lanjutin ceritanya. Oke, jadi Jonathan Galindo ini akan menjerat korbannya melalui sebuah media sosial, di mana dia akan mengirimkan sebuah pesan teks kepada korban, dan kemudian Jonathan Galindo ini akan mengajak bertemu si korban, lalu menculiknya, dan setelah itu korbannya itu dilecehkan. Tapi nggak cuma itu aja, teman-teman. Jadi Jonathan Galindo ini saking fanatiknya sama Minnie Mouse, korbannya itu kerap didandani terlebih dahulu, teman-teman, mirip seperti dirinya. Nah, setelah itu barulah korbannya, mohon maaf nih ya, dibunuh.
Semoga orang-orang seperti Jonathan Galindo nggak ada ya di Indonesia. Dan akhirnya, nama Jonathan Galindo ini mulai dikenal oleh publik setelah ada salah satu YouTuber atau influencer bernama Carlos Nem. Di konten YouTube-nya tersebut, Carlos Nem kerap menampilkan beberapa fakta penculikan yang dilakukan oleh Jonathan Galindo. Dan akhirnya banyak orang mengetahui bahwa di sosial media terdapat akun Jonathan Galindo yang kerap melakukan tindakan kriminal itu. Oleh karena ini, akhirnya banyak orang yang mereport akun sosial media Jonathan Galindo, dan akunnya tersebut pun gak lama kemudian menjadi hilang, teman-teman. Karena si Jonathan Galindo merasa kesal dan merasa dirugikan oleh Carlos Nem ini, kemudian Jonathan Galindo pun kerap melacak alamat rumah dari Carlos Nem ini. Dan ternyata faktanya nggak cuma itu aja, teman-teman. Ternyata Jonathan Galindo ini merupakan seseorang hacker yang sangat handal di dunia IT. Dan akhirnya dia pun menemukan alamat dari si Carlos. Padahal nih teman-teman, Carlos ini rumahnya di Spanyol, sedangkan si Jonathan tinggal di California, teman-teman. Jadi jaraknya itu memang lumayan jauh, tapi saking hebatnya Jonathan, dia bisa loh menemukan alamat si Carlos dan dia mendatangi langsung ke rumah si Carlos ini, teman-teman. Serem banget ya. Semoga nggak ada ya Jonathan Galindo yang lain di Indonesia. Kejadian Jonathan Galindo datang ke rumah Carlos sempat terekam di Instastory milik Carlos Nem tersebut, di mana Jonathan Galindo kerap mondar-mandir di halaman rumah Carlos dan berbagai teror yang diberikan kepada Carlos Nem ini. Awalnya Jonathan Galindo hanya diam berdiri di halaman rumahnya Carlos Nem saja, sampai akhirnya si Jonathan naik ke rumah Carlos Nem hingga mereka berdua saling berhadapan. Tapi si Jonathan Galindo ini nggak bisa masuk ke dalam rumah si Carlos karena terhalang oleh kaca, dan akhirnya si Jonathan ini pun hanya bisa mondar-mandir di depan halaman rumah Carlos Nem saja. Tapi ya mana mau sih ada orang biasa seperti kita kan berhadapan sama seorang psikopat. Bisa aja kan dia membawa senjata-senjata yang kita nggak pernah tahu gitu kan. Akhirnya karena si Carlos Nem ini sudah mengetahui bahwa seisi rumahnya ini telah dihack oleh Jonathan Galindo, dia pun akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Awalnya pihak kepolisian tidak menanggapi atau tidak merespon pengaduan dari Carlos Nem ini, karena saat itu nomor ponsel si Carlos Nem ini benar-benar dihack sama Jonathan Galindo. Dan faktanya nggak cuma itu aja, teman-teman. Jonathan Galindo ini menghack rumah si Carlos Nem ini tidak cuma dia sendiri. Jadi ada beberapa teman yang membantu si Jonathan ini melakukan aksinya itu. Dan akhirnya setelah dia mengalami kejadian-kejadian yang aneh di rumahnya itu, akhirnya dia bisa menghubungi seorang kepolisian atau pihak aparat setempat, dan akhirnya Jonathan Galindo pun ditangkap tepat di rumah Carlos Nem tersebut. Dan ketika Carlos Nem keluar melihat-lihat apa yang dibawa oleh si Jonathan, ternyata Jonathan ini membawa seperangkat alat untuk menghack kayak misalkan TV, nomor handphone, dan lain sebagainya di rumah Charles itu. Jadi banyak barang bukti yang menunjukkan bahwa Jonathan Galindo ini merupakan hacker yang sangat handal, teman-teman. Nah, menurut teman-teman semua gimana nih mengenai kasus Jonathan Galindo dan Carlos Nem ini? Semoga tidak ada Jonathan Galindo yang lain ya di Indonesia, dan aku harap teman-teman semua agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.